Kalau anakmu disuruh baris berbaris di lapangan, emangnya itu bisa selamatin nyawa? Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Era. Kali ini kita akan membahas satu topik yang mungkin bikin kamu mikir dua kali tentang sistem pendidikan kita, yaitu kegiatan pramuka di sekolah. Ya, kamu tahu kan, baris berbaris di bawah terik matahari, belajar kode Morse, atau ngibarin bendera sambil pakai isyarat tangan, kayak lagi jadi pengintai zaman Perang Dunia Kedua. Nah, pertanyaannya, itu semua manfaatnya apa sih buat kehidupan nyata? Kadang saya juga mikir, di tengah dunia yang makin digital dan serba cepat, kok masih ada ya kurikulum yang seperti nggak evolve dari zaman kolonial. Tapi jangan salah paham dulu ya, saya nggak anti pramuka, tapi sebagai dokter saya juga mikir, kenapa nggak ganti aja ya sebagian waktu itu buat ngajarin hal-hal yang bisa langsung dipakai untuk menyelamatkan nyawa. Kayak misalnya, bagaimana cara melakukan resusitasi jantung paru yang benar, atau kenapa penting banget mengenali tanda-tanda serangan jantung di rumah? Percaya deh, itu jauh lebih bermanfaat dibanding hafal kode Morse yang paling banter dipakai buat main tebak-tebakan di acara kemah. Saya sering lihat, warga Indonesia ini masih banyak loh yang nggak tahu apa itu serangan jantung. Ada yang mengalami nyeri dada, solusinya malah dikerok sampai akhirnya jadi sesak. Bahkan sering kejadian, ada anak tenggelam, solusinya itu anak digendong dalam posisi jungkir balik, lalu diajak lari keliling lapangan. Nah, serius, ini bukan candaan ya. Ada yang bilang itu biar airnya keluar dari saluran nafasnya. Padahal, kalau saluran nafas seseorang itu terhalang air, kemudian mengalami henti jantung, waktu emas buat menyelamatkan nyawanya itu cuma sekitar 4-6 menit. Kalau lebih dari itu, risiko kerusakan otak permanen sampai kematian ya makin tinggi. Dan dalam waktu sesingkat itu, yang paling bisa diandalkan itu adalah orang yang ada di sekitarnya. Bisa anak, istri, suami, tetangga. Makanya, coba bayangin kalau sejak SMP atau SMA, anak-anak kita itu diajari cara mengenali serangan jantung, tahu cara RJP, tahu kapan harus telepon ambulan, dan tahu posisi tubuh seperti apa sih yang aman buat korban. Nah, mungkin ini semua terdengar sepele, tapi ini adalah pengetahuan yang bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Dan jujur saja, itu jauh lebih penting daripada tahu cara bikin simpul mati dengan tali rafia. Lalu, kalau kita bicara soal manfaat pramuka, tentu ada. Disiplin, kerja tim, kepemimpinan. Nah, itu semua nilai positif yang bisa terbentuk. Tapi kenapa nggak sekalian aja disisipkan pelajaran tentang keselamatan dan pertolongan pertama yang benar? Karena jujur ya, kegiatan P3K di pramuka itu seringkali cuma sebatas bungkus luka dengan kain kasak atau pakai mitela buat tangan yang keseleo. Padahal dalam dunia nyata, pengetahuan seperti itu harus lebih aplikatif. Misalnya, tahu cara menghadapi orang kejang, tahu tandanya stroke, tahu kapan harus bawa ke IGD dan bukan malah dikerokin. Lucunya lagi, di zaman modern ini kita lebih sering ajari anak pakai teknologi tinggi, tapi lupa ajari mereka tentang skill bertahan hidup yang paling dasar. Coba tanya ke anak SMA sekarang. Lebih banyak yang tahu cara ngedit video di TikTok daripada tahu berapa tekanan darah normal orang dewasa. Lebih tahu nama-nama artis Korea daripada tahu kenapa ya sesak nafas itu bisa jadi tanda awal gagal jantung. Dan saya pikir ini bukan salah gurunya. Mereka juga ikut sistem. Tapi kita sebagai orang tua, masyarakat, bahkan sebagai dokter itu punya peran untuk bantu ubah arah. Edukasi kesehatan mestinya masuk jadi kurikulum yang wajib. Bukan cuma diselipkan di pelajaran biologi atau lewat seminar tahunan yang seringkali sekedar formalitas. Kita perlu ajarkan ke anak-anak bahwa tahu cara menyelamatkan nyawa itu sama pentingnya dengan tahu rumus Pitagoras. Bahkan lebih penting, bayangin deh, kalau misalnya satu angkatan sekolah dilatih RJP, itu bisa jadi ribuan orang baru yang siap bantu kalau ada henti jantung di tengah jalan. Bayangkan kalau setiap remaja tahu cara awal stroke. Akan ada lagi kasus orang tua yang telah dibawa ke rumah sakit lalu nggak bisa ngomong sesudahnya. Bayangin, kalau setiap anak ngerti pentingnya periksa gigi rutin, berapa banyak masalah kesehatan mulut yang bisa dicegah sebelum jadi infeksi yang serius. Jadi bukan berarti kegiatan baris berbaris dan latihan semapur itu nggak ada gunanya ya. Tapi dunia ini sudah berubah, dan kita butuh sistem edukasi yang juga berubah. Ajari anak kita bukan cuma cara memberi hormat, tapi juga cara memberi bantuan pertama saat nyawa orang lain dipertaruhkan. Karena pada akhirnya, kita ingin anak-anak kita itu bukan cuma jadi warga negara yang disiplin, tapi juga warga negara yang peduli, yang siap, yang tahu bagaimana bertindak di saat krisis. Nah, itulah esensi dari pendidikan yang relevan. Dan kalau kamu setuju, yuk share video ini. Siapa tahu bisa jadi langkah kecil untuk buat perubahan besar di masa depan.